apa namanya? Kita perlu apa ini? Saya share dulu ya. PBA 6 ya, oke. Mana ya? Yang sudah saya share tadi. Oke, saya udah kirim ya ke grup PBA 6, yaitu materi pekan keempat, topik faktorisasi. Oke, saya kirim ke PBA 6. PBA 6 kan ya sekarang? Matematika dasar. Iya, Ustaz, PBA. Silakan di download, materi kita hari ini adalah itu. Dan seperti biasa, selain memperhatikan atau membuka PowerPoint presentasi yang saya siapkan, student guide-nya dibuka. Nanti kita akan sambil mengerjakan soal-soal yang ada. Oke, sudah di download? Ya, sudah dilihat di grup ya, silahkan. Sudah dibuka, saudara-saudara semua? Sudah, Ustaz. Ya, oke, baik. Ya, jadi materi hari ini adalah tentang apa itu? Tentang faktorisasi. Ya, saya buka ya. Oke, baik. Baik, saudara-saudara semua. Oke, kita coba review tentang yang namanya bentuk aljabar yang sudah kita pelajari. Ya, jangan sampai lepas pemahaman tentang bentuk aljabar. Bentuk-bentuk aljabar yang kemarin dalam beberapa pertemuan Anda sudah mengenal bentuk aljabar seperti ini ya. Misalkan A pangkat 2 gitu ya. Atau bisa juga 3B pangkat 3B pangkat 4 gitu ya. Ini juga bentuk aljabar. Nah, materi hari ini yang disebut dengan faktorisasi itu tentu faktorisasi terhadap bentuk-bentuk aljabar yang dimaksud. Ya. Nah, sebelum kita cari tahu faktorisasi, ini mufrodnya apa mufrod? Nah, ini karena di bahasa Arab ada istilah mufrod. Mufrodnya apa ini? Faktorisasi. Factorization itu bahasa Inggris kan? Bahasa Indonesianya faktorisasi. Nah, ini apa? Mufrodnya apa ini? Ada yang tahu? Mufrod dari faktorisasi ini apa? Factorization. Tahu mufrod gak? Pak Bambang tahu mufrod gak Pak Bambang? Mufrad 1. Iya, faktorisasi itu kan kata bentukan. Kata dasarnya apa? Mufrad itu kata dasar. Faktorial, Ustaz. Wah, faktorial bukan jauh. Faktorial itu kata bentukannya juga. Kata dasarnya apa ini? Faktorisasi. Faktor. Faktorisasi. Faktor. Ya, betul sekali. Jadi faktor itu adalah kata dasarnya. Gitu ya. Faktor itu kata dasarnya. Oke? Faktor itu kata dasar. Ya, faktor itu kata dasar. Nah, jadi untuk memahami faktorisasi ini, Anda harus paham kata dasarnya adalah faktor. Nah, pertanyaan saya, faktor itu apa? Faktor itu apa? Nah, pertanyaan dasar nih. Pertanyaan mendasar Coba, ya. Ustaz.
Tuh, kamu menjawabnya jangan pakai ranah keilmuan umum, ini kita bicara matematika. Ya, faktor-faktor penyebab banjir ya tidak Bilangan yang beda. bisa membagi habis. Bilangan yang bisa membagi habis. Oke, Anda sudah pakai konsep yang betul bahwa faktor itu berkaitan dengan operasi pembagian dan juga perkalian. Ya, jadi berkaitan dengan operasi yang namanya operasi pembagian dan juga perkalian. Betul sekali. Perkalian dan juga pembagian. Seperti apa Ustaz faktor itu? Oke, saya akan contohkan yang disebut faktor itu dengan menggunakan bilangan ya. Sebelum kita pakai bentuk aljabar ya, kita pakai bilangan dulu. 6 itu bilangan kan? 6 itu bisa kita susun menjadi perkalian dua buah bilangan. Contoh, 1 kali 6 gitu ya. Oke. Nah, 1 kali 6 artinya apa? 6 itu memiliki faktor, atau kita balik ya, faktor-faktor dari 6 itu adalah 1 dan 6. Faktor-faktor dari 6 adalah 1 dan 6. Bisa dipahami nggak? Faktor-faktor dari 6 itu adalah 1 dan 6. Jadi 1 dan 6 ini disebut sebagai faktor. Faktor dari apa? Faktor dari, ini faktor 1, faktor 2 gitu ya. Faktor dari 6. Lihat, ada ciri khas di sini adalah perkalian antara faktor. Jadi faktor itu dikalikan. Ada operasi perkalian. Tadi ada yang menjawab pembagian. Itu sebenarnya adalah perkalian. Sama saja konsepnya. Nah, apakah faktor dari 6 itu cuma 1 dan 6? Pertanyaan saya. Apakah faktor dari 6 itu 1 dan 6 saja? Tidak, bukan? 6 itu juga bisa merupakan perkalian antara 2 dengan 3. 3. Artinya 2 itu juga sebuah faktor bagi 6. 3 pun juga faktor dari 6. Jadi 6 itu punya faktor 1, 2, 3, dan 6. Bisa dipahami nih yang disebut faktor? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Oke, jadi faktor itu berhubungan dengan proses perkalian ya, atau pembagian. Tadi bahasa yang menjawab tadi terakhir membagi habis. Ya iyalah, 6 dibagi habis oleh 1, 6 dibagi habis oleh 2, 6 dibagi habis oleh 3. Nah itu maksudnya ya. 6 dibagi habis oleh 6. Nah ini gitu ya. 6 bagi 6, 1, 6 bagi 1, 6. 6 bagi 2, 3, 6 bagi 3, 2. Nah jadi 1, 2, 3, dan 6 itu adalah faktor dari 6. Itu maksudnya. Maka saya bilang konsepnya udah betul. Tapi kamu melihat dari sudut pandang pembagian. Oke, setelah paham faktor seperti ini. Ya, setelah paham konsep faktor, sekarang saya akan tanya, bagaimana ketika kamu ketemu bentuk seperti ini? 2 ditambah 3. Ini namanya apa ini? 2 dan 3 ini apa? Kalau ini 1 kali 6, 1 dan 6 ini disebut faktor dari 6. Kalau 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 2 dan 3 ini disebutnya apa? Ada masih ingat? 2 ini disebut apa ini? 2 dan 3 dalam operasi penjumlahan seperti ini disebut sebagai suku-suku. Oke? Suku-suku. Jadi ada suku pertama yaitu 2, ada suku kedua yaitu 3. Bahasa Inggrisnya dalam konsep matematika di NCC, suku itu adalah terms. Apa? Term. Suku-suku. Terms. Oke, jangan sampai kamu menyebut penjumlahan faktor-faktor, itu nggak ada dalam matematika, dalam aljabar. Faktor-faktor dijumlahkan. Kalau dijumlahkan itu suku-suku seperti ini, ya. Jadi kalau perkalian, ya faktor-faktor. Karena udah jelas faktor itu berhubungan dengan perkalian. Gitu ya. Nah, kecuali kalau nanti kamu kenal ada rumus ABC atau rumus untuk memfaktorkan bentuk kuadrat. Nah, nanti kita akan kenalkan bahwa faktor-faktor dari satu bilangan itu bisa kita jumlahkan. Faktornya yang dijumlahkan. Setelah misalkan 1 dan 6 itu adalah faktor dari 6,
Bisa nggak usah kita jumlahkan? Ya kita jumlahkan aja faktor-faktornya itu, tapi nggak kita sebut sebagai faktor, menjadi suku sekarang. Terms, ya. Nah, ini supaya Anda bisa paham konsepnya bahwa antara suku dengan faktor itu berhubungan dengan operasi yang berbeda. Kalau suku itu adalah penjumlahan, kalau faktor itu artinya perkalian. Gitu ya. Bisa dipahami ini? Konsep faktor dan suku bedanya di mana? Bedanya di proses atau operasi yang digunakan. Nah, tentang faktor sudah dipahami. Nah, sekarang apa itu faktorisasi? Ada pertanyaan. Karena memang materi kita adalah tentang apa? Faktorisasi kan? Faktorisasi. Apa itu Ustaz faktorisasi? Coba. Faktor dan sasi dan isasi. Isasi itu biasanya apa sih artinya? Proses ya. Proses memfaktorkan atau pemfaktoran atau proses memfaktorkan. Oh, bisa ya Ustaz? Apapun bisa difaktorkan? Ya bisa. 6 aja bisa difaktorkan, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Ya, bilangan. Berarti bentuk aljabar juga bisa Ustaz difaktorkan, sangat bisa. Nah, itulah kenapa faktorisasi ini penting, karena kita akan berhubungan atau akan menghadapi bentuk-bentuk aljabar, ya, bentuk-bentuk aljabar yang dilakukan operasi penjumlahan, artinya dia menjadi suku-suku, lalu kita rubah menjadi bentuk perkalian antar faktor-faktor. Nah, merubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian itulah yang namanya faktorisasi. Saya beri contoh sebagai berikut. Ya, kalau Anda ditanyakan seperti ini, apa faktor-faktor dari 3A? Nah, gimana menjawabnya? Saya bisa jawab. Faktor-faktor dari 3A apa saja? Ingat, kalau faktor itu berarti berhubungan dengan operasi perkalian kan? Gitu ya. Maka faktor-faktor dari 3A, Anda harus bisa merubahnya dia menjadi bentuk perkalian. Nah, 3A itu artinya apa? 3 dikali dengan A. Oke, bisa dipahami ini? Bisa. Ini faktor. Jadi faktor-faktor dari 3A apa? 3 dan A. Bisa dipahami di sini ya? Bisa ini? Nah, jadi faktor-faktor dari 3A adalah 3 dan A. Saya tulis di sini. Faktor-faktor dari 3A adalah 3 dan A. Karena 3 dan A itu dikalikan menjadi 3A. Ini konsep dasar ya, itu faktor. Termasuk kalian kalau saya minta menyebutkan seperti ini. Berapa faktor-faktor dari 2A pangkat 2B? Berapa ini faktor-faktornya? Kamu bisa buat kan? 2 gitu ya, dikali berapa itu? A pangkat 2 gitu ya, dikali berapa? B. Nah, ini faktor-faktornya. Ada 2, ada A pangkat 2, ada B. Nah, itulah contoh yang disebut dengan faktor-faktor. Nah, faktorisasi itu apa? Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu faktorisasi, Ustadz akan kenalkan satu konsep yang dulu pernah Anda pelajari saat di SD atau SMP kali ya. Ada yang pernah dengar ini? Ada yang pernah dengar ini? Pernah. Nah, apa itu? Kepanjangannya apa? Apa kepanjangannya? Apa kepanjangannya? Ada yang tahu? Faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Apa namanya? Faktor persekutuan terbesar. Ya. Faktor persekutuan terbesar. Itu bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Oke.
Bahasa Inggrisnya adalah ini. H, C, F. Apa itu HCF? Nih, HCF adalah apa? Nih, HCF. Apa HCF? Apa HCF? Apa HCF? Coba dibaca. Highest common factor. Highest common factor itu adalah highest expression. Jadi kalau Anda punya beberapa bentuk aljabar atau beberapa bilangan, ya, beberapa bentuk aljabar, misalkan 2, maka kedua bentuk aljabar itu kita harus bisa menemukan faktor persekutuan terbesarnya, faktor-faktor yang paling besar yang dimiliki bersama. Nah, saya akan memulai mengingatkanmu konsep FEB ini dimulai dari bilangan dulu deh. Saya punya bilangan ini, 6. Kemudian saya juga punya bilangan 9. Ya. Coba perhatikan. Jangan 6 ya. 16 saja deh. Terus ini jangan 9. Jangan 9. Agak gede dikit. Misalkan 24. Kalau dulu belajar FPB, temukan FPB dari 16 dan 24. Ayo, ada yang masih ingat gak? Caranya gimana? Ada yang masih ingat caranya? Temukan FPB dari Pohon faktor. Nah, betul. Kamu pasti ingat itu. Ada yang namanya pohon faktor. Ya, pohon faktor itu apa? Ini dibagi dengan bilangan prima 2 dan 3. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 bagi 2 berapa? 4. 4 bagi 2 berapa? 2. 2 bagi 2 berapa? 4 bagi 2, 2 kali 2. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini dikali semua nih. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 16 itu adalah berapa? Sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Ini apa ini? 2 pangkat 4. Ini ya. Gitu ya. Bentar, ini mau saya agak macet. Bentar, saya ganti baterai dulu bentar ya. Ya, sebentar. Baterainya habis. Oke. Kalau 24, oke, kembali lagi ya. Jadi 16 itu adalah 2 kali 4. Kalau 24 bagi 2 berapa? 2 kali 12. 12 bagi 2 6. 6. Bagi 2 kali 6. 2 3. 2 kali 3. Ya, ini dikali. Dibagi 3. Ini dikali. Jadi 24 itu sama dengan berapa itu? 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kalau dulu kamu untuk bilangan ya menemukan FPB dari 2 bilangan, kamu pakai cara ini. Ternyata ini 2 pangkat 4 dan ini 2 pangkat 3. Nah, untuk menemukan HCF atau FPB dari 2 bilangan, ini gimana? Untuk menemukan HCF, itu kita harus memilih the lowest power. Lowest power itu pangkat terkecil. Jadi 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Gitu ya. Nah, sementara 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, yang disebut dengan HCF itu apa sih? Yang sama.
tapi pilih yang kuantitas terkecil, pangkat terkecil. Berarti kan ada dua nih, ada 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Maka HCF-nya itu berapa? Atau FBB-nya? FBB-nya adalah yang pangkatnya terkecil. Pangkat terkecilnya berapa? 2/3. 2 pangkat 3. Kenapa 3 nggak dimasukkan di sini? Karena tidak ada di 16. Tidak ada 16. Jadi paham ya yang disebut dengan FPB. Itu kalau bilangan. Kita disuruh mencari FPB dari bilangan. Sementara materi kita adalah tentang aljabar. Bagaimana cara kita menemukan faktor-faktor dari bentuk aljabar ya yang sama dan dia terbesar. Nah, gitu ya. Jadi 2 pangkat 3 ini merupakan FPB dari 16 dan 24. Faktor persetujuan terbesar. Nah, saya akan contohkan sebagai berikut. Nah, ini contoh. Ini bentuk aljabar bukan? A, B pangkat 2, C pangkat 2. Saya tulis ya. A, B pangkat 2, C pangkat 2. Ya, gitu ya. Nah, ini faktor-faktornya apa saja? Bisa nggak dibuat dalam faktor-faktor? Nah, kalau faktor berarti dikalikan kan. Berarti kita urai menjadi A kali berapa? B pangkat 2 gitu kali dengan C pangkat 3. Bagaimana dengan bentuk aljabar yang satu lagi? Kita disuruh mencari nih highest common factor dari 3 bentuk aljabar ini. Ini berapa nih? A pangkat 2, B pangkat 3, dan C pangkat 3. Ini B pangkat 2 ya. Berapa ini? C B pangkat 3. Duh, kok ini ya. Saya ini dulu yang tadi. Berapa tadi? B pangkat 3, C pangkat berapa tadi? C pangkat 3 ya. Aduh, nah C pangkat 3. Jadi, kalau kita urai faktor-faktornya, dia menjadi A pangkat 2, terus dikalikan berapa? B pangkat 3, kemudian pangkat 3 dikalikan C pangkat 3. Gitu ya. Nah, oke, sekarang bentuk yang ketiganya. A pangkat 2, B pangkat 4, C pangkat 4. A pangkat 2, B pangkat 4, terus C pangkat 4. Jadi kita bisa urai menjadi A pangkat 2. Nah, betul. Kalikan B pangkat 4, kalikan C pangkat 4. Nah, bagaimana cara kita menemukan HCF-nya? Atau highest common factor atau FPB-nya? Berapa? Gimana tadi caranya, aturannya? Untuk setiap term itu artinya variabel-variabel yang ada, yaitu A, B, dan C. Tuh. Apa? Diapakan? Pilih yang paling kecil pangkatnya. Mana? Yang paling kecil berapa? Yang pertama. A. A pangkat 1 di sini kan. Ini pangkat 2, ini pangkat 2. Lalu dikatakan di sini multiply them together. Multiply itu diapakan? Kalikan mereka semua bersama. Jadi ini kita kalikan. Nah, masuk ke B. Aduh, mana sih? Nah, kalikan dengan yang B. Coba. B ini pangkat 2, pangkat 3, 4. Mana yang paling kecil? Pangkat 2. B pangkat 2. Bagaimana dengan yang C? Mana yang paling kecil? Pangkat 3. Oh, ini C-nya pangkat berapa sih? Oh, ini pangkat 2 ya. Ini bukan pangkat 3 ya? Maaf, saya salah tadi. Ini kita hapus dulu ya. Ini bukan C pangkat 3 ternyata ya. Ini pangkat 2 ternyata. Ini pangkat 2 ternyata. Sorry. Ini pangkat 2. Ya, ini lihat nih. Pangkat 2 ya. Saya salah. Ini berarti pangkat 2. Nah, gini ya. C pangkat 2 ya. Sesuai soal tadi. Oke. Lihat untuk C. Ada C pangkat 2, C pangkat 3, C pangkat 4. Mana yang paling kecil? C pangkat 2. Pangkat 2. Nah, jadi HCF-nya berapa? A, B pangkat 2, C pangkat 2. Sama kan? Nah, itulah yang disebut aturan highest common factor
atau faktor persekutuan terbesar dari bentuk aljabar. Nah, ini sekarang kamu bisa lihat prinsip-prinsip FPB atau highest common factor bisa kita terapkan untuk bentuk-bentuk aljabar. Nah, itulah gunanya FPB. FPB itu dipakai untuk menemukan faktor persekutuan terbesar untuk kita temukan dari beberapa bentuk-bentuk aljabar. Kenapa ini menjadi penting konsep FPB? Saya akan berikan satu contoh ilustrasi. Kalau kamu dikasih satu bentuk seperti ini, nah, ya, ini ada terms, ada memfaktorkan suku-suku. Kita ada suku-suku, artinya term itu suku ya, yaitu 3x tambah 3y. Perhatikan, 3x tambah 3y ini adalah satu penjumlahan suku-suku, yaitu suku pertama 3x, suku kedua 3y. Ini dijumlahkan. Kalau ditanya apa faktor dari 3x, kamu bisa jawab ya? Bisa jawab nggak? Kalau ditanya apa faktor-faktor dari 3x? Bisa ya? Apa faktor dari 3x? Ada yang bisa jawab nggak? Oh bisa Ustadz, kan ini kan faktor itu adalah perkalian dari dari faktor-faktor yang kita maksud. Jadi 3x itu faktor-faktornya adalah 3 dikalikan dengan x. Maka 3 dan x itu adalah faktor yang dimaksud. Nah kalau ditanya 3x faktornya berapa, bisa jawab begini. Atau ditanya berapa faktor-faktor dari 3y? Bisa jawab nggak? Bisa ya, yaitu 3 dikalikan y. Tapi pertanyaannya, apa faktor-faktor dari 3x ditambah 3y? Nah itu permasalahan yang berbeda sekali dengan apa yang kita buat sebelumnya. 3x sendiri, 3y sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, apa faktor-faktor dari 3x tambah 3y? Apa faktor-faktor 3x ditambah 3y? Nah, disinilah fungsi dan kegunaan dari highest common factor atau FPB. Ya. Ini kan dua bentuk aljabar bukan? 3x dan 3y. Ya. Nah, coba saya minta kamu menemukan HCF-nya berapa? Berapa HCF-nya? Yang sama mana? Yang sama mana? 3. Nah, 3 ini disebut sebagai highest common factor kan? Dari dua bentuk aljabar ini yang kita jumlahkan. Nah, ini kita keluarkan dulu di sini. 3 sebagai highest common factor yang kita temukan. Taruh di sini sebagai faktor pertama. Ini tuh faktor pertama ini. F1, faktor pertama. Ya. Lalu karena faktor itu perkalian, maka ini kita kalikan, gini kan, kali gitu ya. Kali berapa? Kali faktor yang berikutnya. Berapa itu? Ini kan 3x. Berarti kan 3x. Ini tinggal x saja yang belum dimasukkan ya. 3x itu 3-nya udah difaktorkan, maka ini tinggal apa? X, gitu ya. Ini tinggal x. Lalu di sini ada satu lagi 3-nya, 3y-nya sudah difaktorkan, berarti tinggal berapa? Tinggal y-nya. 3y. Jadi 3 dikali y. 3 dikali y. Atau kalau kita tulis secara secara sederhana, kali ini nggak usah ditulis kan? Kali itu nggak usah ditulis, cukup ditulis 3 dalam kurung x ditambah dengan y. Nah ini kan sudah bentuk perkalian. Ini adalah faktor pertama 3, yang x plus y itu disebut sebagai faktor kedua. Kenapa? Karena kedua-duanya dikalikan. Ya, bisa dipahami? Jadi 3 ini dapatnya dari mana? Dari highest common factor. Angka 3 ini adalah highest common factor. Maka kita katakan, karena ini sudah merupakan perkalian antara faktor 3 dengan x tambah y, ini kan kali di sini, maka faktor-faktor dari 3x tambah 3y adalah 3 dan x tambah y. Gitu. Bisa dipahami ini? Tentang memfaktorkan
atau faktorisasi dengan memanfaatkan HCF. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebelum kita nanti buka student guide-nya dan kita coba latihan exercise 3 yang ada di halaman 19. Exercise 3 yang ada di halaman 19. Oke, sampai di sini ini bisa dipahami nih tentang Bisa, gunanya Ustaz. highest common factor. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kita buka ya sekarang, buka ke soal apa namanya? Soal di student guide, silakan dibuka ya. Halaman 19. Coba tolong dibuka student guide-nya. Buka student guide-nya. Student guide. Mana student guide-nya? Oke, saya share dulu ya, student guide. Halaman 19 ya. Silakan dibuka saudara-saudara. Halaman ini halaman berapa nih? 12. 17, 18, 19. Nah, ini dia, factorization expression. Sudah dibuka? Ya, sudah, Ustaz. Ya, sekarang Ustadz akan highlight dulu yang akan dikerjakan, yaitu soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 itu merupakan penjumlahan suku-suku ya. Ada berapa suku? Coba Ustadz tanya. Bentuk aljabar itu AX tambah BY. AX itu bentuk aljabar. BY juga bentuk aljabar. BX juga bentuk aljabar. AY pun bentuk aljabar. Jadi ada berapa suku itu yang dijumlahkan? Ada berapa suku itu? 4. Ada 4 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Ini diminta difaktorisasikan. Coba perhatikan perintahnya apa itu? Factorize. Factorize itu berarti faktorisasikan. Atau temukan faktor-faktor dari ekspresi aljabar berikut. Ekspresi aljabar pada latihan berikut ini. Berarti Anda sudah paham ini ada 4 suku. Tadi dikatakan faktorisasi itu dari penjumlahan suku-suku harus bisa dirubah menjadi bentuk perkalian antar faktor-faktor, kan gitu ya? Oke, ditulis di sini. Saya tulis supaya nanti Anda tidak lupa. Jadi faktorisasi itu hakikatnya apa sih? Faktorisasi itu apa? Kita merubah baterai keyboardnya macet. Jadi kita merubah apa? Merubah bentuk penjumlahan suku-suku menjadi perkalian antar faktor-faktor. Paham kan? Faktor itu artinya kita berhubungan dengan operasi perkalian atau pembagian. Ya. Kita merubah dari penjumlahan merubah menjadi perkalian. Ya, kita merubah dari operasi penjumlahan menjadi perkalian. Nah, gitu ya. Itu faktorisasi. Faktorisasi itu kita itu melakukan. Nah, coba kita sekarang punya yang namanya apa ini? Bentuk aljabar AX. Saya tulis di sini ya. AX. Terus saya juga punya bentuk aljabar BX. Oh, Ustadz ngumpulin yang X dengan X ya. Ya. Ada lagi di sini AY. Ada lagi BY.
Ya, AX, BX, AY, dan BY. Betul ya, ada 4 suku itu kan? Ya. Oke, sekarang kita urai dulu menjadi faktor-faktornya apa saja. Artinya kita urai menjadi bentuk perkalian masing-masingnya. AX itu berapa? A kali X. Udah Ustaz, gampang, ini mah gampang. Jadi kalau BX apa? B kali X, jelas. Gitu ya. Nah, AY itu berarti berapa? A kali Y. Kalau BY? A kali Y. Gitu. Nah, B Ustadz. ya. B Ustadz. Oh iya. Terima kasih. Bukan A tapi B. B kali Y. Ya, ini faktor-faktornya semua. A dan X faktor dari AX, B dan X faktor dari BX, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di soal ini. Nah, lihat, AX tambah BY tambah BX tambah AY, saya mau kumpulkan berdasarkan pengelompokan yang rapi. Misalkan X dengan X, jadi saya kumpulkan AX, saya jumlahkan dengan BX dulu, boleh kan? Jadi kita tukar. Ditukar. Jadi BX ini pindah ke sini gitu ya. Nah, kemudian yang Y kita jumlahkan dengan yang Y, yaitu apa? AY ya. AY ditambah dengan BY. Untuk ini Anda bisa memahami bahwa ini bisa ditukar-tukar seperti ini? Bisa Ustaz. Menggunakan aturan yang namanya aturan apa? Aturan komutatif. Komutatif itu muter. Diputar-putar. 1 tambah 2 tambah 3 kan sama dengan 2 tambah 1 tambah 3 kan? Begitu ya? Sama dengan juga 3 tambah 1 tambah 2. Gitu kan? Nah, gitu ya. Oke, kembali kepada faktorial setelah kita pemfaktoran, faktorisasi. Berikutnya, perhatikan. Kita sekarang fokus dulu untuk dilihat yang ini dulu. AX plus BX dan AY plus BY. Lihat, AX plus BX. Kamu bisa ketemu HCF-nya enggak? HCF-nya berapa? X. Kita lihat di sini. HCF dari AX dan BX adalah X. Jadi HCF-nya adalah X. Jadi HCF-nya adalah X. Nah, bagaimana dengan AY dan BY? Ketemu nggak HCF-nya? HCF-nya berapa? HCF-nya berapa? Y. Oke, Y. Nah, ini dulu ya. Kamu bisa menemukan HCF dari dua bentuk aljabarik. Nah, sekarang apa gunanya HCF ini pada faktorisasi? Apa gunanya? Oke, sebentar, saya mau ini dulu ya, mau koneksikan ini power cord dulu nih, habis nih baterainya. Bentar ya, saya minta waktu sebentar. Bentar ya. Itu dua potensi yang harus dilakukan memahami gitu kan dengan saja ini mahasiswa ya kalau nanti dia dalam usia itu sudah memahami kebiasaan budaya yang baik secara fisik, gitu kan, sosialnya, gitu kan, itu udah yang memahami gitu. Ini kalau di masyarakat sini itu tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini, gitu kan, gitu. Karena berbeda-beda, gitu kan, setiap daerah, gitu kan, ya secara sosialnya itu berbeda-beda tentang setiap agamanya, gitu kan. Ya, itu yang
yang harus dipahami gitu kan, sehingga dari siaran atau komunikasi yang kita sampaikan itu bisa tepat sasaran gitu kan gitu. Dan jangan sampai kita sudah ngomong capek gitu kan, tetapi nggak ada yang benar, capek kan, tidak ada yang benar, bikin capek maksudnya, yang udah capek terus dari dengar ya cuma capek kemudian gitu. Ya, itu pas kalau yang lainnya saya rasa sudah jadi katakan ya, menurut saya itu sempurna, video bagaimana ditambahkan orang gitu kan, ya, sudah sesuai gitu kan gitu. Dari walaupun dari pemakalah sangat minim gitu kan, jadi banyak dari audien menambahkan tentang materi yang ditanyakan gitu kan gitu. Ya, itu inti dari materi gitu kan, dari materi manajemen dari antropologi gitu kan gitu. Jadi dakwah kan sama dengan ilmu komunikasi, gitu. Komunikasi secara hukum, secara Islam gitu kan, intinya sama gitu, menyampaikan gitu kan, komunikasi gitu kan gitu ya. Jadi emang dan kalau dapat ilmu komunikasi juga secara umumnya, dapat ilmu dakwah juga di sini kan gitu. Jadi kalau dakwah itu menyampaikan ajakan yang salah gitu kan, dengan berjalan yang diridhoi Allah gitu kan, berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu kan, komunikasi ya secara umum gitu kan, komunikasi gimana komunikasi yang baik gitu kan, bisa nyampe gitu kan gitu, pesan-pesan yang kita akan sampaikan gitu kan ke masyarakat itu bisa sampai gitu kan itu. Ini ada yang mau ditanyakan, ada yang dikonfirmasi. Kita pengen selesai ya teman. Ya, yang ini semester 2 siap-siap ya, barang yang ada masih ada di rusun diambil barangnya. Nanti akan diisi oleh semester 6. Ya awal April atau paling lambatnya setelah UTS. Itu paling cepat awal April, paling lambat setelah UTS. Oh silakan. Tujuannya apa dulu? Tujuannya apa dulu? Kalau memang anak kan belum berkenan, kalau secara memang anak gitu kan. Gitu. Kalau kembali buku itu kemudian bisa gitu kan. Gitu. Ya, saya kan yang seminar proposal yang sidang seperti itu masih bisa kan, apalagi di sini juga sekarang sudah ada yang magang gitu kan, ada 22 orang tuh dari berbagai semester ya, dari semester 2, semester 4, semester 6 dan itu semester 8 juga. Ya ada dari MD 2 orang. Ya. Aduh, nyari power ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Maaf, tadi nyari apa kabel power baru dapat. Ya, kita lanjutkan. Suara saya terdengar jelas? Halo? Jelas. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan untuk AX plus BX, di mana HCF-nya, HSK manufakturnya adalah X. Ini X itulah yang kita jadikan sebagai faktor pertama. Faktor pertama dari bentuk AX tambah BX. Gitu ya. X dikali berapa? Kan gitu ya. Nah, lihat perhatikan baik-baik. X kita keluarkan sebagai sebagai HCF, sebagai faktor pertama di sini. X dikali berapa? Tentu dikali A, karena di sini adalah AX, kan gitu ya. Oke, bisa dipahami di sini? X dikali A. Nah, kemudian lihat ini, X dikali A. Karena X-nya sudah dipakai di sini kan. Nah, kemudian yang satu lagi BX, X-nya sudah dipakai, berarti tinggal B. Maka ini lambangnya adalah plus, ya, atau tambah. Jadi A plus B. Gitu ya, untuk yang ini. Tuh, untuk yang ini. Jadi AX plus BX dengan HCF ketemu X itulah sebagai highest common factor. Kita kalikan dengan faktor kedua yaitu A plus B. Nah, ini namanya faktor, memfaktorkan. Tapi masalahnya secara keseluruhan ini yang atas ini masih ada lagi penjumlahan di sini kan? Tuh, ada jumlah di sini. Di mana AY tambah BY itu HCF-nya kan Y. Highest common factor-nya Y. Maka Y-nya kita keluarkan. Gini ya. Oke. Lalu kita kalikan dengan, nah ini kan perkalian ya karena faktor. Y ini sudah dipakai jadi tinggal A di sini. Ya, A. Kemudian di sini tinggal B di sini, ya berarti ditambah. Kenapa ditambah? Karena memang lambangnya di sini adalah tambah B. Nah begitu, ya. Oke. Nah tapi ini belum sepenuhnya faktorisasi selesai, masih ada tanda plus di sini. Yang namanya faktorisasi ini semua ini penambahan suku-suku ini, penjumlahan suku-suku ini, 4 suku ini harus semua dirubah dalam bentuk perkalian. Ingat, faktorisasi kita merubahnya dalam bentuk perkalian, full perkalian, tidak ada yang jumlah. Ini masih ada nih, berarti belum selesai. Nah, makanya kita coba perhatikan, ini perlu kita cari highest common factor-nya. Ada 2 suku di sini, yaitu suku pertama adalah X A plus B ini sebagai suku pertama. Betul kan? Nah ini kalau kita urai menjadi faktor-faktornya adalah perkalian antara X dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan A ditambah B. Betul ya? Gini kan? Gitu ya? Sedangkan yang kedua, suku kedua di sini adalah Y dalam kurung A ditambah B. Nah ini sebagai bentuk aljabar juga. Ini bisa kita sederhanakan menjadi Y kali berapa? Y kali A ditambah B. Itu ya saudara-saudara? Bisa dipahami di sini? Ya? Karena memang ini pemfaktoran itu ya dibuat dalam bentuk perkalian. Coba perhatikan. Apa yang sama? HCF-nya berapa? Berapa HCF-nya? Ini HCF-nya berapa? Ayo, HCF-nya berapa? Halo. HCF-nya berapa saudara-saudara? Leli. HCF-nya berapa? Yang sama. Ingat, HCF itu yang sama kan? Yang sama mana yang sama? A dan B. A, bukan A dan B. A plus B. Ini yang sama kan? Jadi HCF-nya adalah A ditambah B. Gitu ya. Sehingga A dan B ini kita keluarkan di sini sebagai faktor pertama. Ya, sebagai first factor A tambah B. Nah, sekarang perhatikan. A tambah B ini dikalikan dengan X kan? Dikalikan dengan X kan? Maka ini kita kalikan dengan X dulu. Nah, kenapa ya? Karena memang dikali X di sini. Tuh. Ya. Terus tandanya di sini apa nih? Tambah. Ya, tambah. Maka ini ditambah. Oke? Lalu kemudian A plus B juga dikalikan dengan Y. Maka ini ditambah dengan sekarang perhatikan baik-baik. Ini sudah bentuk perkalian bukan? Dari 2 faktor. Sudah, karena A tambah B
X tambah Y ini artinya sama dengan A tambah B dikali, gitu kan ya, A tambah B lalu dikali X tambah Y. Jadi bentuk penjumlahan suku-suku dari aljabar AX tambah BY tambah BX tambah AY menghasilkan perkalian antara faktor 1 yaitu AB dikalikan dengan faktor 2 yaitu X tambah Y. Ini faktor satunya ini A tambah B, ya, dan faktor satunya lagi adalah X tambah Y. A tambah B faktor 1, X tambah Y itu faktor 2. Maka ini sudah merupakan perkalian antara dua faktor. Nah, inilah yang disebut dengan faktorisasi. Ya, seperti itu. Itu nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, setelah ini nanti kita akan coba latihan soal-soal yang ada itu sambil kita bahas supaya paham bahwa yang disebut faktorisasi itu apa sebenarnya. Faktorisasi itu ternyata kita memfaktorkan. Jika ada penjumlahan suku-suku atau operasi penambahan penjumlahan, itu bisa kita buat menjadi faktor-faktor, perkalian faktor-faktor. Nah, membuat dari operasi penjumlahan suku-suku menjadi perkalian faktor-faktor itulah yang disebut dengan faktorisasi. Begitu, saudara-saudara. Untuk contoh soal nomor 1 bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Ustadz, ini yang X dalam kurung A tambah B itu maksudnya lanjutan dari yang ini, Ustadz, dari yang Kan belum selesai. Masih ada ini, masih ada penambahan di sini, masih ada plus. Padahal yang namanya faktorisasi itu kita rubah semuanya dalam bentuk perkalian full, nggak boleh ada penjumlahan lagi. Kalau ada penjumlahan belum selesai, harus kita rubah lagi supaya menjadi bentuk perkalian antar faktor-faktor. Kan kita disuruh memfaktorkan kan. Memfaktorkan itu ya kita buat dalam bentuk perkalian antar faktor. Karena ini baru sampai tahapan pertama ini baru plus saja, masih ada plusnya di sini. Ini belum faktor, masih suku, makanya dua suku ini kita faktorkan lagi dengan cara menemukan HCF-nya. HCF yang kita keluarkan A plus B baru dikalikan. Gitu. Oke? Belum selesai ya. Kalau kamu mengerjakan faktorisasi tapi masih ada tanda plus, penjumlahan suku-suku itu belum selesai faktorisasi. Begitu. Ya. Bisa dipahami? oh, ya, Ustadz. Oke. Ya, siapa lagi? Oke, kalau tidak ada, coba sekarang kerjakan yang nomor 2. Nomor 2 ini. Kerjakan nomor 2. Silakan, kita tulis dulu ya. MP nomor 2 nih. Nomor 2, apa tadi? MP, coba tolong bacakan. Tambah NP gitu ya. MP tambah NP dikurangi MQ dikurangi NQ. Oke, silakan kalau mau dikerjakan, ayo dikerjakan dulu. Masih ada waktu. Cobalah 5 menit kerjakan. MP tambah NP dikurangi MQ tambah NQ, coba gunakan cara pemfaktoran atau difaktorisasikan supaya penjumlahan antara suku-suku ini, 4 suku ini yaitu MP, NP, MQ dan NQ ini bisa berubah menjadi perkalian antara faktor-faktor. Nah, temukan faktor-faktor itu. Oke, dipersilahkan. Tunggu ya, silakan. Nanti kita bahas sama-sama.
Ya, selesai? Siapa yang sudah selesai? Mau menyajikan caranya? Silakan. Ada yang sudah selesai? Mau dikumpulkan MP yang sama P-nya boleh, atau M dengan N dengan N, M dengan M, N dengan N, atau P dengan P, Q dengan Q. Silakan. Ada dua cara pendekatannya. Nanti kita coba kita kerjakan dua-duanya sama apa enggak sih? Siapa yang sudah selesai mengerjakan? Ustadz tandanya ngikutin ya. Oh, hati-hati dengan tanda ya. Hati-hati dengan tanda. Hati-hati dengan tanda. Ini karena ada yang minus ya. Oke, kita kerjakan saja. Mau pakai versi yang pertama dulu ya. Pakai versi pertama. Jadi versi pertama kita coba kumpulkan M dengan M, P dengan P, maaf, Q dengan Q. Ya. Nah, perhatikan. Ini HCF-nya berapa? HCF-nya berapa itu? P. P ya. HCF-nya adalah P. Maka P kita keluarkan. Gitu ya. HCF-nya adalah P. Kemudian dikalikan dengan M. Gitu ya. M. Ditambah N. N. Tambah N. Penjumlahan dua suku pertama ini, penjumlahan dua suku pertama itu MP serta NP, itu bisa kita faktorkan menjadi P dikali. Nah, perhatikan. P kali. Penjumlahan dua suku pertama MP tambah MN, bisa kita faktorkan menjadi P kali M tambah N. Nah, sekarang bagaimana yang kedua? Yang kedua yang sebelah kanan, yaitu suku ketiga dan suku keempat. Ini ada tanda negatif. Kita tulis dulu negatif. Ya, minus atau dikurangi. Perhatikan. Ya. Mana yang sama? Highest common factor-nya berapa? Q. Jadi Q kita keluarkan di sini. Q. Ya. Q. Nah, Q kemudian kita kalikan dengan berapa? Di sini negatif minus MQ. Maka ini min Q kalikan dengan M. Di sini adalah min minus MQ. Min. Ya. Ini sudah minus ya, sudah betul ya minus. Nah, sekarang perhatikan. Di sini minus. Sementara di depan sini minus Q. Berarti di sini tandanya minus atau plus? Perhatikan ya, ada tanda yang berbeda di sini. Ada tanda yang harus diwaspadai di sini. Ya. Ada yang harus Plus. Maka betul, di sini harusnya adalah plus. Supaya apa? Min Q dikalikan dengan N gitu ya. Hasilnya adalah tetap minus Q. Baik, ya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Nah, ini belum selesai faktorannya. Kenapa? Karena masih ada tanda apa ini? Masih ada tanda minus di sini. Masih ada merupakan penjumlahan dua suku. Baik, bentuknya pengurangan dua suku. Nah, maka ini harus kita faktorkan kembali. Ya, harus kita faktorkan kembali. Berapa HCF-nya saudara-saudara untuk dua ini? Ada yang tahu? HCF-nya berapa? Saya min Q. HCF-nya M plus N. ini saya ingatkan. Kalau Anda masih belum terbiasa, tulislah seperti yang Ustadz urai tadi. Oke, seperti Anda belum biasa, kita urai dulu ya. Ini P kali M atau P dalam kurung M plus N. Ini artinya adalah apa? Ayo dibuat dalam faktor. Jadi ini adalah P kali, gitu ya. Ingat, faktor ya, kita buat dalam faktor P kali M tambah N. Itulah matematika, itu latihan berpikir. Ya. Latihan berpikir itu artinya kita kalau belum bisa, coret-coret dulu. Tapi kalau sudah terbiasa boleh dan sudah lancar. Karena memang ini nanti ada di dalam benak ini. Ya, ada dalam bayangan saja ini. Perhitungan-perhitungan ini. Oke. Q dalam kurung M tambah N. Ini artinya Q ya dikalikan dengan M tambah N. Berapakah highest common factor dari dua bentuk aljabar ini? P M plus N dan Q M plus N. Berapa HCF? Berapa HCF-nya? Berapa HCF-nya saudara-saudara? Ini ya. M plus N. Jadi HCF-nya adalah M plus N. Ini HCF. Maka kita keluarkan HCF-nya.
HCF-nya di sini kita keluarkan. Berapa HCF-nya? M ditambah N. Itu sebagai faktor pertama. Ya. Highest common factor ini sebagai faktor pertama. Untuk kita kalikan. Kalikan dengan apa? Coba. M plus N ini kali berapa ini? Kalikan dengan P kan? Kalikan dengan P. Sedangkan di sini berapa ini? Ada tanda apa di sini? Minus Min. minus Q. Jadi ini sudah selesai. Kenapa? Karena ini sudah merupakan bentuk perkalian dari M plus N dikali M plus M minus Q. Nah, ini yang namanya faktorisasi. Tapi caranya dengan mengumpulkan MP dengan NP, M dikurangi MQ kurangi N, dikurangi NQ. Ya. Nah, pertanyaannya berikutnya tadi saya katakan kita coba melakukannya dengan mengelompokkan P dengan P. Bisa nggak Ustadz kita buat jadi begini? Oke. Alternatif kedua. Alternatif kedua. Jadi nomor 2 mungkin ada yang mengerjakannya dikumpulkannya begini. MP dengan MQ. Jadi M dengan M gitu ya. MP gitu ya. Kita kurangi dengan minus MQ gitu ya. Oke. Bisa kan? Ini dipindahkan ke depan. Terus NP, nah ini plus NP dikurangi dengan NQ. Boleh nggak Ustadz? Kita coba. Sama nggak hasilnya? Sama. Oke, kita langsung kerjakan. Kita kerjakan dulu yang MP kurangi MQ. Ini HCF-nya berapa? HCF-nya berapa ini? HCF-nya adalah M. Maka kita taruh M di sini. M kali berapa saudara-saudara? P, gitu ya, di sini. P. Gitu kan? Karena ini P. Ini tandanya apa ini? Minus, berarti P minus. Terus ini M-nya sudah ada, ini kurangi Q. Nah, gitu ya. Itu penjumlahan atau pengurangan dua suku. Pertama, MP kurangi MQ. Difaktorkan menjadi M kali P kurangi. Nah, di sini ada tanda plus, perhatikan, plus. Ya, ini plus di sini. Nah, berikutnya adalah untuk suku ketiga dan keempat yang dikurangkan ini. NP dikurangi NQ. Bisa ketemu nggak HCF-nya berapa? N. HCF-nya N. Maka ini N kita keluarkan di sini sebagai faktor pertama dari hasil HCF. HCF N kita kalikan dengan berapa? Lihat, N dikali dengan apa di sini? P, gitu ya. Terus di sini dikurangi minus dengan apa ini? N-nya sudah dikeluarkan, udah faktornya, jadi tinggal apa? Tinggal Q. Q. Oke, bisa dipahami di sini? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa Ustaz. Ini belum tuntas faktorisasinya karena masih ada tanda plus di sini. Yang namanya faktorisasi harus menjadi perkalian. Perkalian antara faktor-faktor. Itulah yang namanya faktorisasi. Nah, berikutnya temukan HCF dari dua suku ini. M kali P kurangi Q dengan N kali P kurangi Q. HCF-nya berapa? Ada yang bisa tahu? HCF-nya adalah P dikurangi. Ya. P. Nah, maka P kurangi Q kita keluarkan sebagai highest common factor P dikurangi Q seperti ini, ya. Dikalikan berapa saudara-saudara? Nah, ini kan udah kali ya. Pertama dikalikan dengan apa ini? M. Karena M kali Q kurang Plus sama M. P kurang Q plus M. Nah, kemudian berikutnya ada tanda apa di sini? Plus. Plus N PQ, berarti PQ ditambahkan dengan N. Nah, ini juga sudah selesai tuntas karena menjadi bentuk perkalian antara P kurangi Q dikalikan M tambah N. Sebagaimana ini kan? Sama ya? Tinggal diputar aja jadi P min Q ditambah apa itu? P min Q P minus Q dikalikan M plus N. Kalau di sini M plus N dikalikan P minus Q atau P kurang Q. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi sama ya, mau pakai cara dikumpulkan M-nya atau dikumpulkan P-nya boleh. Sama saja. Dua soal ini bisa dipahami? Nah, Bisa saat. ya bisa ya. Nah, saya minta kamu mengerjakan sampai dengan nomor 8 saja. Ini ya.
Jadi yang belum dikerjakan nomor berapa itu? Yang belum dikerjakan adalah nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Silahkan dilakukan private study, lakukan private study, ya, didokumentasikan, ada hasilnya, ya, supaya menjadi alokasi waktumu belajar secara mandiri menggunakan private study, mengerjakan soal-soal yang ada. Ya, oke, sebagai contoh nomor 6 itu pasti kamu langsung bisa mengerjakan. Kenapa? Karena highest common factor dari nomor 6 ini sudah ketahuan di sini. Ya nggak ketahuan nggak itu? Highest common factor-nya ketahuan nggak? X kuadrat plus Y kuadrat. Kita tulis dalam kurung X pangkat 2 gitu ya, ditambah Y pangkat 2 gitu ya. Nah, ini adalah highest common factor ya kan? Dikalikan dengan apa? Ingat, dikalikan karena kita mau memfaktorkan. Di sini ada AB. Nah, gitu kan? Terus ini tanda apa di sini? Means. Ini ada apa ini? CD. Nah, udah, kalau udah tahu polanya, kamu udah bisa langsung memfaktorkan. Nomor 6 sudah, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Berarti kamu tinggal mengerjakan nomor 3, 4, 5, 7, 8. Silahkan dikerjakan, alokasikan waktumu untuk private study dan dokumentasikan itu jadi private study. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup? Ya, Ustaz. Oke, baik. Ya, saya mau nanya, ini penjelasan seperti ini terlalu cepat atau malah terlalu lambat? Pas, Ustaz. Pas. Pas. Anda mungkin dulu karena belajar matematikanya asal kerjakan soal, terus aturan-aturan atau maksud dari soal itu nggak banyak dinarasikan gitu ya. Jadi yang penting tangan aja yang bekerja, mulut diam aja gitu ya. Gitu ya. Guru di depan juga ngerjakan di papan tulis, dia mau tak kita suruh niruin gitu ya. Padahal di balik proses pengerjaan itu ada sistematika. Contoh seperti FPB. FPB itu di situ fungsinya. Ya, menemukan highest common factor tadi. Apalagi ini aljabar ya. Kalau bilangan saja mungkin kamu sudah lancar lah. Tapi kalau ini aljabar, bentuk-bentuk aljabar. Gitu ya. Oke. Berarti cukup ya gitu ya. Yang lain gimana? Merasa terlalu cepat atau Ustadz boring banget Ustadz jelasnya ini banget satu-satu begitu gitu. Ya karena kita belajar belajar matematika ini karena kamu sudah posisi pernah belajar. Makanya saya harus memastikan konsep-konsep itu dipahami. Kalau konsep dipahami, ngomong pasti bisa dong. Latihannya bahasa Arab, latihannya bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia dulu ya. Add by B, ya, multiply by X, add by Y. Nah, gitu ya. Itu bahasa Inggris. Nanti bergeser jadi bahasa Arab. Belajar matematika dalam bahasa Arab, seru lagi. Oke, berarti cukup ya, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Kalau terlalu lambat kasih tahu. Ya, oke, baik. Kalau dirasa cukup, ya saya kira cukup dulu ya kalau begitu. Dan saya mau screenshot dulu sebentar. Mari kita sempurnakan pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama berhamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa pekan depan. Mari ya, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.